Kak jujur beta tuh awal ini pengalaman buruk, ya bisa dibilang sedih sih Kak. Beta ikut pijan pertama kali itu beta dibully habis-habisan. Sampai orang nembul bilang, yakin ini Putri kok. Ya, dia bilang, lebih sadar diri saya gitu. Soalnya ada Putri gemuk. Gitu. Soalnya kan di internasional nanti ini kan katanya pakai bikini, tau bikini, swimsuit lah gitu. Itu Kakak siap. Dapat mulu-mulu kupang ke sana. Oh, kalau beta untuk hal yang beta rasa membanggakan dan besok mau hina besok akan pernah peduli Kak. Pulang nah tolong jangan. Siap pulang baru bentok. Buat acara asalnya. Sudah betul belum? Oh, sande. Belum? Sande kepengen. Maunya I'm ini normal. bahaya. Kau kaget buat beta. Halo Bapak Mama, bersaudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas jangrem. Gas jangrem luar biasa sekali. Hari ini senang sekali Pasiar Oto kedatangan tamu yang spesial. Terima kasih. Ada Kakak Feby Jo di sini. Apa kabar Kakak? Puji Tuhan baik. Kakak sendiri kemana kabar? Puji Tuhan juga baik. Terima kasih banyak Kakak sudah mau Pak. diundang di Pasiar Oto. Terima kasih kembali. Biasa di tengah kesibukannya yang kita yakin sangat padat. Kakak mau meluangkan waktu di Pasiar Oto ini suatu kebanggaan lah. Buat terima kasih Kak. Oke, Bapak Mama, bersaudara semua, mungkin yang belum kenal atau belum tahu Kak Feby ini siapa, kita perkenalkan singkat. Nanti selebihnya langsung tahu dari beliau langsung. Yang apa ya? Yang pertama itu beliau adalah Miss Wisata. Putri Wisata. Soalnya ada banyak apa tuh? Kayak Miss Indonesia, Putri Indonesia. Nah kalau Putri Wisata kan ada Putri Wisata, Putri Pariwisata, Putri Ekowisata. Nah itu dia. Miss Tourism gitu. Saya kira ada Miss Wisata lah. Oh sana ada. Jadi Putri Wisata. Putri Wisata Indonesia 2022 ya. Cuman beta dapat gelarnya Putri Wisata Budaya. Putri Wisata Budaya. Tapi kemarin mewakili NTT di ajang nasional di Bali kemarin. Oh di Bali. Itu ke sana? Iya ke sana. Dengan Kak Randi kemarin. Dengan Kak Randi sama-sama. Perwakilan NTT kan. 2022. Oke, terus berarti perwakilan NTT dua-dua ini pulang bawa gelar, puji Tuhan. Gelarnya. Iya. Kak Randi kemarin apa lupa? Dia kemarin Putra Wisata Ekonomi Kreatif. Iya, dia Putra Wisata Ekonomi Kreatif. Terus Kakak bawa Putri Wisata Budaya. Luar biasa sekali. Terus Kakak juga ini adalah perwakilan Indonesia, ini bukan perwakilan NTT lagi. Di ajang Miss Wisdom World International yang akan mewakili Indonesia berangkat ke mana? Kamboja. Iya. Bulan November mendatang. Luar biasa. Miss Wisdom tuh apa Kak? Miss Wisdom tuh ketong lebih ke masuk dalam putri kebijakan gitu Kak. Jadi ketong tuh ya. Jadi tema kali ini ketong mengangkat tentang pemberdayaan perempuan gitu. Oh. Iya. Cuman kalau untuk tema pastinya belum dapat konkretnya sih. Dari ajang belum dikirim. Jadi semua peserta dikasih tema yang sama atau apa begitu? Temanya sama. Sama semua iya. ya. Tinggal nanti dibawa dari
pandangan masing-masing saja sih. Bagaimana ceritanya sampai kakak bisa sampai mewakili Indonesia di ajang itu? Cerita dari awal yang untuk provinsi punya dulu atau langsung? Dari awal, bila perlu dari kakak masih sekolah tuh kakak cerita sampai kakak sekarang. Oke. Kalau untuk sebenarnya beta ini disiapkan pertama untuk putra putri NTT kak. Oke. Iya, putra putri NTT 2021. 2021 sudah ada. Gitu. Terakhir dia 2019 kalau saya salah gitu. Nah, jadi dipersiapkan itu sudah disiapkan dari materinya, dari jadwal, pokoknya setiap kelas sudah dipersiapkan. Nah, waktu itu kan masih pandemik juga kan. Jadi Bunda Juli menetapkan untuk ya sudah ditiadakan saja pas ada pemilihan putra putri wisata Indonesia gitu. Jadi tariklah beta begitu, langsung Bunda Juli oke deh, langsung putri wisata NTT gitu. Langsung ditunjuk langsung, puji Tuhan kemarin lomba dapat juara 3 dari kurang lebih ada 34 semua provinsi kemarin ada di Bali. Iya, itu kurang lebih ada 80 peserta kalau tidak salah. Gitu. Puji Tuhan dapat gelar Putri Wisata Budaya Indonesia, dan puji Tuhannya lagi ini tahun langsung dipercayakan oleh Bunda Juli, Yayasan Putra Putri Wisata Indonesia untuk mewakili Indonesia nanti di ajang internasional di Kamboja kan. Gitu. Oh, berarti itu ya Miss Wisdom itu tuh ada kaitannya dengan Putra Putri Wisata Indonesia ya. Itu lisensi internasionalnya dari Putra Putri Wisata Indonesia. Kok bisa kakak yang dipilih? Kan kakak apa dapat gelar yang juara 1 dikirim ke Miss Lumiere kalau tidak salah. Soalnya ada tiga lisensi internasional kan. Jadi yang juara 1, 2, 3 itu dikirim ke internasional semua. Gitu. Luar biasa sekali. Ini NTT Pak. Ini NTT Pak. Bukan main-main. Ini NTT Pak. Gas jang rem. Gas jang rem. Pokoknya mau mati. Siapa saya di depan kotong sikat. Harus sikat. Kotong bisa. Iya betul. Oke kakak. Gitu. Sebelum kita lanjut ke bahas putra putri itu, kotong beta mau tahu kakak kesibukan sehari-hari nih. Kalau beta kuliah, kerja, terus beta juga jalankan bisnis sendiri, bisnis keluarga gitu. Jadi di samping kuliah dan kerja beta juga jalankan bisnis. Kuliah di mana ya? Beta kuliah di Unkris, di Universitas Kristen Arta Wacana. Oh ya? Semester berapa sekarang? Beta baru masuk kak. Soalnya seharusnya dari 2019 kemarin sih. Cuman beta berhenti, beta berhenti karena ada tes kan kemarin, tes polisi kemarin. Iya, cuman sonde lulus. Jadi ya di tahun kedua itu beta masuk kerja di PU provinsi. Jadi sudah akhirnya mulai terpikirkan untuk kuliah kembali gitu. Kejar sarjana. Mau jadi poluan kok? Rencananya sih. Cita-cita dari kecil. Cita-cita pengen jadi abdi negara gitu kak. Kayak keren gitu kalau pakai seragam gitu. Bukan bapak yang suruh ya? Bukan. Bapak malahan takut kalau beta kayak kebanyakan di fisik gitu tuh. Bapak malahan takut. Iya. Bapak saya suruh berhenti untuk ikut bela diri kan, kemarin sempat ikut bela diri karate. Karate. Iya. Bapak takut gitu kan. Jadi terus usah kayak anak-anak apa sih aku ikut-ikut bakal-bakal kalau ada apa-apa ke mana gitu. Padahal kan apa toh bisa bela diri toh bapak juga larang. Bapak takut. Bapak takut ya. Anak masih kakak berapa bersaudara dalam ketong ada 3 kak. Terus kakak perempuan sendiri kan? Beta perempuan sendiri. Pantas. Sudah ditebak ya. Sudah ditebak memang. Anak papi ini. Oke. Kakak, kita lanjut ya bahas yang beauty pigeonnya. Di awal tuh, pokoknya itu Putra Putri Wisata itu ajang pigeon yang pertama yang kakak ikut kan atau? Iya, ajang pigeon pertama. Apa motivasi kakak itu? Kalau untuk bicara motivasi kak, beta sebenarnya memang dari awal suka traveling. Beta suka jalan-jalan terus kalau beta mau jalan-jalan tuh biasa selalu cari tahu dulu nih kayak tempat mana yang beta mau pergi. Jadi beta cari tahu dia punya kayak sejarahnya gitu, kayak suka cari tahu gitu tuh kan. Dia bukan hanya sekedar kayak ya udah ke sana ya sudah. Lihat orang foto bagus jadi ketemu pigeon. Iya, jadi sonde kayak gitu. Terus motivasi yang berikut, bepung kakak nomor 2 Ridojo.
Dia dulu juga mantan pigeon. Sebenarnya sudah ada mantan pigeon sih. Memang Tetap. masih ya tetap. Cuman dia dari tahun 2016 kalau saya salah. Dari 2016 sampai terakhir di 2020 sebagai duta bandara ambasador Deltari Kupang. Gitu. Itu terakhir dia. Nah, itu tuh dia dari duta wisata juga, duta bahasa, iya, duta wisata, duta bahasa, duta bandara, duta JPI kalau tidak salah kemarin. Itu tentang perempuan dan anak-anak juga. Jadi kayak lihat dia tuh kayak jalan-jalan, ketemu orang hebat gitu, berbicara dengan orang hebat, bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang wow, kayak kata ini ibu gubernur loh, ini petinggi loh gitu. Lihat dia bisa ngomong gitu, jadi kayak pengen berarti Bijo harus bisa nih, harus kejar dia punya jalan gitu. Makanya dia tahu kalau beta kepingin ikut, ya udah dia dukung gitu. Oh ya sudah, dia coba berbagai cara supaya bantu beta gitu. Mulai dari kasih materi, mulai kasih ajar-ajar, dia panggil orang-orang hebat juga, ada Kak Duli, Kak Komang, yang memang dasarnya sebagai mentor-mentornya pigeon untuk bantu beta begitu Kak. Memang dari keluarga yang iya, jadi dukung penuh. Nah pas puji Tuhan ketemu Ibu Gubernur juga sangat mendukung penuh, ketemu putra-putri NTT. Jadi Ibu Gubernur juga memfasilitasi segala hal, baik dari pakaian, wardrobe, terus kelas-kelas, beauty class, catwalk, English class, semua Bunda Juli sangat dukung gitu. Jadi enaknya ketong NTT itu begitu, sangat didukung 100% oleh ketong pemerintah. Oh iya? Gitu, iya. Jadi kakak hanya tahu apa sih, persiapkan diri iya, saja. persiapkan diri betul-betul. Yang lain disiapkan oleh pemerintah. Oke. Gitu, Kak. Jadi melihat kakak yang sebegitu, jadi kakak juga kepingin ya? Iya, kepingin ikut jejak. Dan sekarang surasa sendiri dia punya sonde enaknya tuh surasa. Apa tuh? Kalau enaknya Kak, katong bisa keliling NTT. Tapi bukan hanya sekedar keliling-keliling jalan-jalan sesonde, tapi katong juga memang jalankan katong tugas kembali gitu Kak. Iya. Sebagai putri wisata NTT. Terus katong bisa pi tempat yang mungkin belum dibuka gitu, kayak misalnya misalnya ini kami dari Ibu Gubernur mau menyelusuri ini langsung disilakan gitu. Terus enaknya katong bisa itu tadi sosialisasi dengan para petinggi provinsi gitu, bisa ketemu Ibu Gubernur, Pak Wali Kota gitu Kak. Terus sonde enaknya apa? Ya kalau sonde enaknya mungkin ini memang dalam proses ya Kak. Jadi pasti belajarnya tuh katong belajar sesuatu yang sonde pernah katong bayangkan tuh Kak. Apa satu? Materi wisata. Tapi kan kakak suka ada dasar, tadi kakak bilang suka traveling dan suka cari-cari tahu. Iya sih Kak, cuman bayangkan 21 kabupaten dan satu kota. Kak harus hafal, harus belajar dari sejarahnya, budayanya, wisata seninya, alamnya, baharinya. Itu Kak harus tahu. Terus adat istiadatnya gitu. Tapi memang pas dengan hobi juga. Iya jadi sih, memang sih. Terus zona enaknya salah satu tuh di catwalk. Beta dipaksa untuk bisa pakai heels 20 cm. Pasti bisa lah, ada rasa. Kak, dengan di rumah beta punya rumah tenun. Kakak juga apa yang pasti tahu lah yang kayak gitu. Iya, tapi kan dengan basicnya beta bela diri kan. Iya. Yang dikenal orang tuh dulu tomboy mati, laki-laki mati, soalnya biasa pakai sepatu heels. Nah sekarang harus ke mana-mana, saya harus pakai di atas 10 cm gitu. Nah Kak bayangkan. Itu gitu Kak. Jadi ya penuh perjuangan tapi puji Tuhan dibayar lunas. Asik. Seberapa lama nih kakak menjabat? Menjabat ini. Menjabat baru tahun ini kan Kak, 2022. Dari bulan apa? Kalau untuk NTT-nya dari Januari. Cuman kalau untuk nasional Indonesianya baru dari bulan Juli kemarin. Kemarin. Itu kemana sih kakak? Kalau NTT NTT kemarin beta kunjungan ke Nagekeo, Labuan Bajo, Sumba, terus Semau, terus ke daratan TTU gitu. Baru-baru itu sih. Hampir semua. Rencananya bulan depan Oktober nih mau ke Sabu.
gitu Terus untuk kakak- festival. Kakak jalan-jalan terus kakak kuliah kerja. Puji Tuhannya kuliah sama kerja tuh sangat mendukung ya kak. Terus beta juga ya bisa dibilang mahasiswa tepat waktu gitu. Oh, iya? Jadi kalau dikasih tugas langsung gitu meskipun daring gitu. Jadi dosen juga percayakan. Oh. Dan sangat mendukung Iya. penuh. Itu kampus. Itu Nah, kampus. kerjaan? Kalau kerjaan sangat mendukung penuh juga, bahkan Kakak kerja di mana sih? dia di PU provinsi kak, di Negara. Oh, ya ini ibu bos yang Aduh. suruh jadi. Oh, bagaimana? Gitu. Be dengar bocoran bilang kakak di Bendungan. Iya, Bendungan beta apa? manajer di Bendungan Ragnamo. Wow. Gitu. Kakak bisa urus Bendungan kan? Ya puji Tuhan bisa mengurus Bendungan besar itu sangat lancar, puji Tuhan. Kakak ada dasar tekniknya kah? Ada. Mungkin turunan dari bapak kok. Oh iya, betul. Iya, betul. turun dari bapak. Kalau untuk dari dasar latar belakang kan beta SPD toh kak. Oh. Mungkin dari bapak genetik turun kok Jadi, bapak ajarkan. Bapak gitu. yang apa pasti ajar banyak. Iya, ya, ajar banyak. So. Bapak ajar potong pipa ke sana. Aduh, kalau beta sampai situ sih dia hanya memantau. Gitu. Oke. Iya. Dikira berarti kakak nih jago membendung hati para pria. Pria, aduh, tergantung sih. Astaga. Oke. Kakak bisa cerita sedikit kok waktu pengalaman mungkin pengalaman unik yang unik buat kakak selama mengikuti ajang-ajang itu. Pengalaman unik yang son terlupakan kok kak. Ya, ketemu bisa ketemu dengan Mantan, orang-orang. Enggak dong. Aduh, mantan. Ya astaga, ketemu buat apa lagi sih? Ketemu bisa ketemu dengan orang-orang hebat dari dong perwakilan provinsi masing-masing toh kak. Gitu, ketemu bisa kayak kaget gitu lihat dong budaya-budaya begitu. Jadi kayak itu kayak buat sesuatu yang son akan pernah dilupakan. Terus juga apa ya yang son bisa terlupakan ya, saat beta salah satu kak itu kapan beta ke Nagekeo kemarin. Di Nagekeo itu ketong ke kampung adat Nunupongo, itu salah satu kampung adat tua di Nagekeo itu. Baik kan? Iya, baik. Jadi di situ ada salah satu kampung adat di mana dia punya budaya uniknya tuh tiap kali ketong masuk harus pakai kaki kanan dan son boleh lihat belakang gitu. Masa Terus di rumah adat itu? masuk dompung pagar, baru masuk dompung rumah pagar adat. rumah? Pagar meskipun son ada pagar apa sih, son ada Pagar pagar alam yang sih. hanya pagar alam itu. Dia bilang kayak ketong langgar dong punya pohon beringin, ada pohon beringin besar situ toh kak. Gitu. Jadi ketong kalau itu harus pakai kaki kanan dan son boleh lihat belakang sama sekali. Itu kenapa? Gitu. Kalau ke sana. Kenapa? Itu Kalau- karena bilang kayak pantangan gitu toh kak. Pantangan kayak mungkin ada dong punya kepercayaan begitu, mungkin budaya-budaya yang memang asli dari situ. Terus yang waktu itu masuk dompung rumah adat tuh beta disuruh makan beras nih kak. bersebentar. Beras mentah nih. Dia mas bilang Randi, ini makan betulan mas. Dan Randi. Asal ini dari Randi nih makan. Randi bilang makan suka daripada ketemu pulang kenapa. Gitu jadi sudah makan sesudah napaskan dompung pintu rumah adat tuh agak terbuka sedikit jadi kita mulai begini ternyata di dalam tuh ada kayak ada peti terus kayak ada kayak puluhan merinding kayak ada peti terus kayak ada kepala ini hewan tuh yang digantung di situ dalam situ. Itu kayak soalnya akan pernah terlupakan. Jadi sepanjang ketemu pulang tuh bulu badan merinding. Isinya apa? Dong di atas, dong taruh di atas begitu tuh kak. Mungkin beras itu tadi. Kurang tahu sih, semoga kalau positifnya mungkin beras ya kak. Cuman kalau apanya ison tahu Coba sih. orang Nagekeo yang nonton coba komen ya. Aduh kak. Coba komen isi apa di dalam. Isi apa di dalam di kampung adat Nunupongo itu tuh. Menupongo. Nunupongo. Oke. Itu dalam tuh ada 12 rumah adat. Gitu yang melambangkan 12 murid Tuhan Yesus. Oh, ada kaitannya. Iya. Gitu. Jadi itu tuh yang kayak wow. Pada saat kita jadi putri begini kita harus betul-betul masuk sampai dompung budaya, betul-betul kita harus kayak berbaur dengan dompung budaya betul-betul. Gitu. Kalau Sonde ya kayak kemana sih? Dong bilang lu mewakili ketua ini. Mewakili baru kayak rasa kayak beta pribadi kayak kalau untuk kayak
berasa sia-sia kalau misalnya katong hanya mengemban gelar putri wisata, tapi Iya. tapi kayak sonde terjun langsung gitu tuh. Iya sih. Kayak rasa kemana begitu. Iya, itu sih. Yang beta sayangkan juga ajang-ajang seperti itu. Ini beta pribadi, kalau beta salah ya mungkin beta yang It's okay. pergaulan kurang luas ya. Kebanyakan yang ajang-ajang seperti itu hanya jadi ajang ke adu Formalitas atau adu cantik, adu apa lagi, otak juga tidak. Oh iya, kebanyakan betul. Nah, Kebanyakan orang tuh kayak selalu beranggapan Iya. waktu kemarin beta jadi pewicara di Unkris, ordi kegiatan ordi di Unkris tuh, ada salah satu mahasiswa yang tanya kayak, Kak, beauty pageant tuh apakah hanya memandang fisik gitu? Fisiknya tuh yang diutamakan kok, Kak, gitu. Apa katong sonde cantik nih jadi dong tuh ke insecure begitu. Jadi kemarin tuh beta bawakan materi soal insecure. Nah, Kak, katong kalau di pageant tuh katong pegang 3 prinsip, yaitu beauty, brand, and behavior. Ya. Beauty, kalau katong ngomong soal beauty memang kalau untuk cantik sebenarnya sonde spesifik ya, memang lu harus cantik begitu. Tapi sonde salahnya untuk lu merawat pun diri gitu. Kan lu percaya diri gitu kalau keluar lu rapi, lu bersih, lu wangi gitu. Sonde harus kalau lu tuh harus cantik, lu harus hidung mancung, lu muka harus bentuk bagus, lu badan harus bagus gitu. Terus kalau untuk brand itu lu bagaimana lu punya cara berpikir gitu. Kebanyakan makanya beta kalau dirubah tuh beta lagi utamakan brand, behavior, baru beauty gitu. Ketempung cara berpikir, dia bukan hanya kayak be cantik kok, otak son perlu gitu. Kebanyakan orang pikir kayak pijen dong nih hanya cantik sama otak nih kadang son cantik lu jangan coba-coba. Jangan kebanyakan begitu sonde. Sebenarnya beta tuh lebih mengutamakan ketempung kemampuan otak, ketempung kreativitas sampai mana, ketempung kemampuan ke mana, ketempungnya cara berpikirnya bagaimana, cara memandang sesuatu tuh bagaimana. Itu tuh sebenarnya tujuan dari beauty pageant sebenarnya itu sih. Bagaimana katong memandang lu sebagai putri wisata NTT tuh apa yang lu harus lakukan gitu. Bukan semena-mena lu sebagai putri, lu cantik ya sudah selesai. Tapi lu harus punya konsep terdepan tuh gimana sih gitu. Terus ketiga itu behavior. Behavior tuh katong punya kepribadian. Meskipun lu cantik, lu badan bagus, lu pintar, tapi lu punya attitude buruk, lu attitude buruk, lu sonde tahu lu ngelawan bicara siapa gitu, lu sonde bisa mengkondisikan lu pun diri di suatu kondisi ataupun suatu tempat, itu sama nol. Itu nol besar untuk seorang pigeon dan lu sonde punya attitude. Tapi ngomong behavior ya, ada yang sebelum dong jadi, waktu dong ikut itu ajang, itu dong enak sekali bergaul dong. Tapi begitu jadi, itu ada yang rasa diri, weh, beta putri nih. Beta putri jadi mau bergaul dengan orang. Bosong di bawah lah istilahnya begitu. Atau mau perlu beta ya pasti bosong harus treat beta yang agak like beda queen, dari betul, orang lain. Gitu. Terus itu kalau menurut beta itu sangat kemana? Sangat kalau bahasa kasarnya ya kayak lupa diri sih gitu. Lu ada sampai sekarang ini tuh karena masyarakat NTT loh. Betul. Sangat karena masyarakat NTT yang mendukung lu sampai lu bisa pakai itu mahkota dan SAS. Kalau bukan tanpa pun dukungan, tanpa pun doa, lu son jadi apa-apa gitu. Dan tanpa dongju mungkin lu disonde dikenal gitu kan. Gitu. Makanya kayak like a queen, mungkin berbangga diri boleh, bangga atas ketemu perjuangan yang sangat berat bisa sampai ini titik, boleh bangga. Cuman jangan sampai egonya tuh naik gitu, jangan sampai ego yang sampai I'm a queen gitu. Kan kebanyakan orang gitu kan. I'm a queen, siapa mau buat siapa coha gitu. Bosong sapa. Beta ini mau duduk dengan yang kita kakak bilang gitu. Kayak kakak motivasi ikut ini saja. Tadi kan kakak bilang mau bisa ketemu dengan orang-orang hebat, gubernur dan lain-lain. Kalau ketong yang tinggi pasti siapa sih? Lu siapa sih, jangan duduk deka beta gitu. Gitu kan. Itu kalau beta kurang respect sih. Kurang respect. Itu menurut beta lu hanya seorang putri tanpa tahu makna seorang putri. Wakil NTT dan kita ini orang NTT. Katanya orang NTT, ketong yang dukung lu loh. Katanya jadikan lu bisa berdiri sampai sekarang nih ketong.
Kalau soalnya lu juga sama ya. Lu sama sering ketong. Kalau lu lepas lu mahkota ada sas juga Ada sama. sama. Gitu, Gitu, sama. makanya kayak ih jentole blebe. Makanya sekarang kayak kemarin kayak kalau BP ego mulai naik begitu, beju sekarang ya memang namanya manusia ya kayak. Iya. JB tuh sekarang ya ego naik begitu, dia bilang itu kayak besok mulai kayak lihat kaca atau apa. Ini jentole blebe do. Kayak semulai kayak omong diri sendiri lu jentole blebe do. Gitu. Ya Itu kalau Sa. bisa di tempat wisata, foto-foto dan lain. Kau juga bisa. Kakak dibayarin negara. Kau pi sendiri. Di sendiri Pak pakai tong uang Pakai Pak. toko sendiri. Jadi Gitu. jangan terlalu. Jangan terlalu gitu sih. Jadi kakak jangan terlalu. Aman. Soalnya memang gila. Kalau kakak baby ini beta tahu lah orang. Nah. Asik. Abis ini Asik. sudah traktir. Wah. Oke. Ini mau tanya apa? Kau tuh sebahas sampai mana? Beta lupa. Oke, pengalaman itu ya. Tadi pengalaman yang kakak sama bisa lupa itu waktu di Nagikeo. Nagikeo. Oke. Terus menurut kakak setelah kakak pergi beberapa tempat wisata yang ada di NTT, bagaimana pendapat kakak tentang itu tempat-tempat wisata yang ada sekarang di NTT kondisinya? Kondisinya mau dari apa dulu nih kayak mungkin persiapan, amenitas atau aksesibilitasnya iya, gitu kok. Ada di beberapa tempat mungkin yang memang sudah sangat bagus sangat Kak. siap. Sangat siap lah untuk Menerima menerima wisatawan. para wisatawan yang datang. Dan beta yakin juga mungkin pemerintah lagi dalam berproses ya untuk buat lebih bagus lagi seperti kemarin juga di Nagikeo juga jalannya sudah bagus meskipun sudah masuk ke desa-desa. Cuman jalannya sudah bagus, sudah ada toilet umum di sana juga. Terus di Labuan Bajo juga mungkin karena wisata yang lagi itu dipandang-pandangin wisata premium, gitu kan. Itu perlu diomong Iya, lagi perlu ya. diragukan gitu. Terus di Sumba ya menurut beta sudah sangat bagus sih Kak untuk dalam segala aspeknya, amenitasnya, aksesibilitasnya gitu. Gitu. Memang bersyukur punya pemerintah yang betul-betul bergerak cepat untuk segala wisata yang ada di NTT. Jadi kakak rasa sudah siap? Sudah siap. Oke, terus ketong sedikit bahas tentang Miss Wisdom. Kakak kan mau jalan November. Iya. Persiapannya kakak ini apa? Kalau persiapannya sih masih sama sih seperti Putri Wisata kemarin, perdalam materi juga, terus lebih di catwalk lagi. Oh, catwalk lagi. Catwalk lagi, jalan-jalan ular-ular lagi gitu. Oke. Terus persiapan pakaiannya, wardrobe-nya, terus English-nya, terus public speaking gitu. Ini public speaking Inggris nih. Agak repot juga. Ya, bisa dibilang, tapi ya Kakak namanya mau berjuang ya Kak. Jadi segala rintangan tuh harus satset gitu. Sikat semua. Sikat semua. Belajar gitu. di bapak bahasa Inggris bagus. Wow. No comment deh. Komen berarti pulang pintu rumah tertutup. Astaga, itu sih kalau untuk persiapan gitu. Terus jalankan advokasi juga kan, katong setiap putra putri ini pasti punya advokasi atau kakek ketemu tujuan awal tuh apa. Kalau beta kan kemarin itu menari gitu. Jadi beta sementara jalankan beta advokasi, beta ajarkan tarian di anak-anak di desa Oelpuah di Pilong begitu. Jadi beta terjun langsung ke sana untuk ajarkan tarian. Jadi untuk mereka bawakan menari di gereja gitu. Terus itu untuk wardrobe-nya beta yang langsung kasih semua gitu. Jadi dong tuh kayak memang betul-betul bicara yang memang mau belajar gitu. Beta yang persiapkan semua. Kakak yang latih semua. Kakak ini penari juga. Ya bisa dibilang sih Kak. Oh, sampai Gitu. melatih itu kan berarti bukan menyukai tarian sih gitu. Kayak dengan tarian tuh katong bisa mengekspresikan ketompong diri gitu. Dan juga dibantu oleh orang-orang hebat juga sih. Oke. Berarti kakak masih bakalan dengan apa dong nih? Yang GDA dong kemarin. Oh Kak Jamie, Kak Jamie. Ya, Itu beliau masih sangat satu komunitas kah? beda. Kalau untuk yayasan beda. Beta dari Yayasan Murwa Gemilang dengan Kak Opa. Kalau Kak Jamie ya puji Tuhan, Kak Jamie sangat membantu juga dalam beta pun kegiatan. Suka kalau ada kegiatan Kak Jamie suka
tarik-tarik beta juga gitu. Dia sangat berterima kasih juga sih sama Kak Jamie. Sukses selalu Kak Jamie. Kak Jamie lagi ikut Indonesian Got Talent Itu kan, sudah. JDA. Kemana kabar? Ya, penampilan tuh sangat Iya, bagus itu Kak, dia. keren sekali. Kemarin beta sempat bahas juga dengan Kak Rende, kakak dengan Kak Rende kan penari juga ternyata. Iya. Maksudnya sekarang nih bukan hanya kayak lu goyang-goyang apa atau budaya-budaya luar yang bisa bikin lu jadi berprestasi atau terkenal ya. Tapi tarian juga dan tarian daerah juga bisa bikin lu Bisa, terkenal. bisa. Sangat Contohnya itu teman-temannya ketong yang di JDA kan. JDA kemarin itu tuh Sangat-sangat keren. dong bisa bawa itu tarian NTT semua Tarian loh NTT. yang dong bawa itu. Kemarin tuh dong bawa kalau wardrobe-nya tuh setahu itu dari Rote. Ush, Yang burung widodo gitu tuh. Dong bawa itu. Pakai tarian itu. Widodo. Keren. biasa sekali. Sangat keren. Oke. Jadi NTT itu sangat luar biasa sih. Iya. Sangat luar biasa. Apa sih yang NTT sonde punya? Sekarang tuh bejengkel Kak dengan orang yang waktu itu dia dari biasa mau sebutin provinsi kan. Oke. Nah, dia perwakilan provinsi luar lah. Dia bilang sebut NTT. cakak No ya. Jangan. Dia bilang Feb, NTT itu hanya satu pulau aja ya. Gitu. Apa sih yang terkenal di NTT? Halo, beta kirim kasih lu komodo saja lu kaget loh gitu. Itu baru satu. Komodo juga. Dia tahu, dia tahu gitu. JB kirim komodo, terus bilang, hanya ada komodo Sako. Dia bilang, oh lu belum pernah datang Pidana Kelimutu aja. JB kirim dia beta search itu gambar-gambar dong semua. Ada yang besupi di Sumba, Labuan Bayan tuh kirim semua video. Di Basongsi tuh ada pantai warna pink sonde. Yang kirim begitu. Basong situ ada pantai warna pink, Basong ada hewan langka kosonde, Basong ada rumah adat tertua di provinsi ada kosonde yang dia punya budayanya tuh masih sangat-sangat kental gitu. Apa sih yang Basong punya terus? Basong pernah sonde lihat yang orang bilang mulut 1000 yang memang betul-betul itu saja tuh bisa kalahkan Basong satu pulau. Gitu. Aduh makanya beta kemarin tuh sampai jengkel mati dan dia nih beta sampai tanya Randi tahu. Iya tersinggung sih Kak. Sekarang kedong hanya taunya NTT tuh ya puji Tuhan dengan adanya ini Pijan dengan berbagai macam kegiatan yang NTT ikut serta, orang banyak sudah semakin kenal dengan NTT gitu, bahwa NTT itu ada. Gitu. Akan minum dong. Sudah. Santai. Siap. Oke. Waktu apa ya? Bagaimana rasanya kakak ditunjuk sebagai mewakili Indonesia untuk di ajang Miss Wisdom? Rasanya puji bagaimana? Tuhan, sangat senang kayak kalau ya kayak pertama kayak kaget gitu, sangat wow, kayak bersyukur betul-betul dipercayakan betul-betul sama yayasan Ibu Gubernur juga untuk mewakili Indonesia nanti dan berusaha untuk memberikan yang terbaik sih. Gitu. Orang tua waktu itu gimana? Pasti senang sekali kayak bangga, lebih kayak bangga banget gitu. Jarang-jarang loh NTT mewakili Indonesia. Kayak kemarin ada siapa kakak Nyong satu yang orang Manggarai yang juara di Kak Majid. Apa? Siapa? Ya ajang Miss apa? Kakak Nyong. Miss Internasional. Miss lah. Mister Internasional. Mister Internasional teh saha? Son tahu. Soalnya ini NTT Mister Miss doni terbanyak dong kan. Makanya itu ini Mister Mrs na putra putri. Iya, terlalu banyak duta lah gitu. Terlalu sangat banyak makanya kadang Beju bingung kecuali kayak omong langsung nama begitu. Ini Miss ini, Mister ini gitu. Oke. Oke, jadi persiapan oke lah, bisa ya. Puji Tuhan. Jadi nanti siap berangkat. Siap gas jangan rem. Siap gas jangan rem. Oke, ini terakhir Kak. Siap. Mungkin ada yang Kakak mau sampaikan buat yang nonton, terlebih khusus anak untuk muda, generasi muda NTT ke depan. Oke, kalau untuk dari beta sendiri, beta harap para generasi muda di luar sana, kalau muda soalnya katong tuh dihadangkan oleh rasa malu sih Kak. Katong soalnya mau mengembangkan katong diri. Itu makanya beta selalu omong dimanapun beta kayak memberikan motivasi gitu. Beta minta untuk teman-teman semua jangan pernah malu pada diri sendiri gitu.
coba nantang diri sendiri, jadikan diri sendiri itu sebagai orang yang lebih kreatif lagi, terus belajar untuk menjadi seorang pemimpin, seorang kaula muda yang terdepan, kreatif, yang bisa menciptakan hal baru yang bagi diri sendiri maupun orang sekitar gitu. Betul. Berani mencoba gitu, jangan kayak malu beta son bisa gitu, badan jelek, beta otak son sampai gitu, atau beta kalah di outfit mungkin gitu. Coba beta selalu minta untuk kembangkan dulu dirinya besong gitu, kembangkan dulu besong pun cara berpikir, yakinkan dulu pada besong pun diri tuh kalau besong tuh bisa gitu. Boleh dengar kata orang kayak orang, tapi apa dulu nih yang mau didengar gitu. Kalau ke motivasi atau dia berikan saran gitu, ambil baiknya. Kalau dia hanya bilang, ih tak usah le, lu jelek, atau lu tak usah le, lu begini-begini, tak usah le. Nah, itu tuh, Kak jujur beta tuh awal ini pengalaman buruk, ya bisa dibilang sedih sih Kak. Beta ikut pigeon pertama kali itu beta dibully habis-habisan. Oleh orang ini siapa? Yang kakak kenal dan ada orang yang beta kenal, orang yang sonde beta kenal gitu, dibully. Dulu beta badannya tuh 65 kilo gitu, 65 kilo yang wow, yang besar, betul-betul besar gitu. Kali sendiri rasa itu? Iya, sangat-sangat besar sekali itu. Makanya kayak sampai orang nembul bilang, yakin ini putri kok. Dia bilang, ih lebih sadar diri saya gitu. Soalnya ada putri gemuk. Gitu. Gitu. Tapi kan beta sonde jadikan itu sebagai sebuah kermane. Cuman beta lebih rasa oh kayaknya kalau beta kecilin badan sedikit, mungkin beta pakai gaun begini akan bagus deh. Atau mungkin beta bergerak tuh akan lebih leluasa gitu. Jadi beta jadikan dompung apa tuh kayak kehinaan yang sampai buat beta down begitu. Soalnya beta anggap itu kayak begitu, tapi beta lebih motivasi sendiri kalau memang kayaknya beta harus kurus biar beta lebih rasa leluasa gitu. Beta mungkin geraknya lebih bagus. Terus justru Kak 65 kilo berjalan beke duduk sebengap. Serius, bengap sekali. Makanya tuh mulai gym, terus mulai gym, diet ketat. Terus jujur ketong 65 kilo tuh pakai heels yang 17 cm itu setengah mati. Kan beratok aja beta tuh jatuh ulang-ulang sampai berdarah semua. Itu yang perjuangan ya sampai sekarang sudah 52 kilo, meskipun dong suruh kasih turun sampai 48 kilo. Harus 48. Soalnya kan di internasional nanti ini kan ketong pakai bikini, swimsuit lah gitu. Itu kakak siap dapat mulu-mulu kupang gitu. Kalau beta untuk hal yang beta rasa membanggakan dan besok mau hina, besok akan pernah peduli Kak. Gitu. Serius, besok akan pernah peduli. Kayak sesuatu yang beta rasa beta anggap buat itu benar, besok mau omong sampai besok jatuh kiri kanan, congklak kiri kanan juga besok akan peduli, karena jujur orangnya malas bodoh Kak. Kayak malas tahu kayak besok ngomong beta begini nih maunya besok berani sonde gitu. Besok beta pakai bikini, besok berani sonde pakai begitu. Gitu. Biar badan bagus kok. Gitu, dan apa yang beta buat juga sonde memalukan suatu hal begitu kan. Beta buat ya untuk memang ajang gitu kan, sonde beta pi buat sembarang gitu. Kan yang pakai tertutup tiba-tiba bet senang sih kan. Bet senang sih. San mau menyenggol sih. Persetan. Kata omong kan. Itu kenyataan yang ketemu apa nah. Di kota-kota besar. Iya, bukan di Kupang. Di Kupang sana ada Kupang baik semua. Kupang baik semua kok di kota-kota besar gitu. Jadi bet motivasi beta inginnya tuh kayak untuk para teman-teman semua generasi muda di luar sana untuk lebih percayakan diri sendiri, lebih bertekad untuk bisa membanggakan diri sendiri, orang tua, masyarakat sekitar, bahkan provinsi tercinta gitu. Tenang saja, apapun yang mau Besong buat selagi itu untuk membanggakan Besompong provinsi, pemerintah akan mendukung 100%. Jangan pernah malu untuk bermimpi. Harus buat komitmen, harus buat tekad. Lu ini hari, lu besok harus jadi apa. Gitu. Mungkin Besong gagal ini hari, mungkin Besong belum tahu Besompong potensi itu apa gitu. Tapi selama Besong cari tahu, memang Besong akan tahu. Tapi coba bangun dan cari tahu gitu.
gitu. Jangan hanya habis di sosial media, pacaran gitu, main Goyang Instagram, bento. goyang bento. Kakak goyang bento. Aduh kak beson Ini tahu. aku mau minta kakak goyang bento. Beson di dia sini. tahu kan? Aduh beson sekarang beson tahu goyang bento nih Ini baru ini gimana? hari ketemu apa nih? Ada kontennya minta Miss Goyang Wisata bento. goyang bento. Aduh. Kalau yang setuju like, komen aja supaya Maka runtuh sudah. Susah sudah datang. Asik. Susah sudah datang. Wih, berarti kakak perjuangan juga ngeri ya sampai orang bully segitunya. Itu body shaming juga tuh, Iya. itu bahaya. Sampai kayak bilang, yakin gak sih ini NTT punya gitu? Yakin gak sih? Emang niat gak sih ikut gitu? Badan aja nggak Ini kakak Sujadi nih. Apanya? Yang tadi ini yang dong omong ini kakak Sujadi nih. No, yang Oh. dari awal yang diresmikan betul-betul jadi Putri Wisata NTT. Iya tuh itu Sujadi. Sujadi. Akhirnya kakak di. Ya, beta pernah nonton satu di YouTube ya. Ada yang model tuh diet sampai makan kapas. Kalau kakak diet sampai ke mana? Aduh, besok deh segila itu sih kak sampai makan Itu saking kapas. lapar makan kapas. Aduh, sana. Kapas celup dengan apa? Jeruk nipis biar ada rasa-rasa. Itu sedikit. larut nggak sih? Sonde tahu. Pokoknya itu cerita begitu. Itu model-model di Aduh, sonde luar sampai sana. sebarbar itu sih beta. Ya paling memang masih makan banyak. Mhm. Cuman beta perbanyak di gerak olahraga gitu. Oh. Jadi kayak ini siang beta makan terlalu banyak, nah sore itu beta mulai push tuh di gym. Gitu. Siksa diri betul-betul Kakak gym di mana? di Black Diamond. Oh ini nanti banyak yang sepi. Nah, saya tunggu. Ini mau macam-macam juga mau tuh kaki itu masih enak nih. Oke, kakak. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali kak. Sudah. Mungkin kak punya masukan untuk beta kok kak. Sonde ada kakak Su, Oke. luar biasa. Oke. Terbaik. Mungkin saran kalau jadi putri nah jangan sampai lupa diri begitu. Ya, itu ya ngobrol-ngobrol tadi juga kakek sudah tahu Oh, beta iya. kemana. Siap. Jadi ingat, apalagi kalau beta doakan dan juara di sana nanti nah Amin. pulang nah tolong jangan. Siap pulang baru bentok. Buat acara asalnya sonde. Jadi itu di juara itu. Miss itu baru gue Aduh, bento. sana, Oke, sana. ketun tagi ya. Ketun tagi. Beta Aduh, tahu, maksudnya saya be sudah buat sekali. acara baru kado yang bento gitu. Mulai itu Mem Putri dong tuh wanita tuh suka memutar balikan Astaga. Ini securhat kok kak. Oke kakak, terima kasih banyak. Terima kasih kembali, Kak. Sudah mau diundang di Pasir Oto, yang konten yang biasa-biasa saja. Aduh, biasa-biasa di mana kak? Sukses terus ke depan Sukses kakak. juga. Segala cita-cita kuliah kerjaannya lancar. Siap. Oke, dan sudah betul aku belum? Oh, sonde. Belum. Sonde kepengen. Maunya Oh, I'm a ini normal, bahaya. I'm a normal. Oh. Kau kaget buat mereka. Oke, ini No. terekam ini. No. Saya Maunya- tidak akan hapus. Maksudnya bukan kepikiran apa, maunya bukan kepikiran untuk sekarang gitu. Oh. Karena menurut beta pacaran sekarang kayak pas beta mau lo mungkin takutnya dong kayak terlalu banyak begitu kayak beta mau belajar kok harus kabar di lu gitu kayak capek bosan gitu. Kan soalnya semua laki-laki gitu. Ih tahu le kak. Kau tuh ngomong apa nih? Biasa gini kayak urusan penting. Jadi berharap untuk bosong semua laki-laki di luar sana kalau bosong pemain tua lagi mengejar harapan, mimpi, tolong jangan jadi hambatan. Begitu juga sebaliknya bagi perempuan ya, harus saling mendukung gitu. Jangan kau main tua mau belajar, dusu sayangnya kak tunggu dong main belajar, laki-laki. Wih, ini kayaknya pengalaman pribadi nih. Aduh, Emosi misalnya sekali, kalau bosong main tua sukses, bosong tua akan bangga dengar ya. Sonde dong takut kalau sukses kakak dulu Lupa. Lupa diri. Ya tergantung dari bosong kembali toh. Gitu. Bosong Jadi bisa Sonde bisa memposisikan. salahkan laki-laki sebetulnya. Sonde kak, dimana-mana laki harus salah sih. Aduh. Itu sudah dia punya aturan sih ya. Laki-laki selalu salah. Laki-laki selalu salah. Oke. Oke kakak. Sukses untuk ajak apa itu? Miss Internasionalnya. Wisdom ya. Ya. Wisdom internasional, banggakan NTT. Indonesia.
Indonesia. Kasih tahu dong NTT ini. NTT itu bisa gas Bisa jangan rem. gas yang rem, Gitu. bukan hanya sumber air sudah kata. Nggak, iya betul. Ini ketonjol. Masa harus lihat Venezuelanya NTT. Yo. Iya, iya. Oke, Bapak Mama, saudara semua yang nonton, mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau apapun itu yang kurang-kurang dari kami berdua. Ambil yang baik saja, buang yang menurut Bapak Mama, saudara semua kurang baik. Semoga ada hal-hal positif yang bisa Bapak Mama, saudara semua bisa ambil ya dari Siap. video ya. Iya. Yang tidak baik jadikan pelajaran saja buat kedepannya. Oke. Yeay. Dan kakak juga minta maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai sih kak. Cuman kalau ada salah pas besok omong. Asik. Sampai pulang ke staf Tuhan. Aduh, sembah. Oke, siap. Siap. Saudara semua, sampai ketemu di next video. Bye.